gitu. Nah, terus saya ikut di pembuatan buku itu gitu. Sampai ya cuma satu buku sih, cuman itu jadi sampai 30-an 3D lah dibagi dia. Which is menurut saya pas zaman itu untuk menambah uang kuliah juga oke sih. Tertarik karena itu visual. Saya suka orang visual gitu. Jadi kayak saya suka fotografi, saya suka melukis, saya suka sketsa, termasuk 3D ini juga. Karena ini saya lihat artis ya, maksudnya lebih ke 3D artis gitu. Secara langsung kan sering, kalau dulu kan nggak ada sosial media ya, maksudnya sosial media nggak seperti sekarang gitu. Nah itu jadinya dari mulut ke mulut. Terus ada teman saya kerja di suatu perusahaan gitu, company, dia nyuruh nyari tukang 3D gitu. Terus saya disuruh nyobain bikin dong gitu. Saya sih sebenarnya nggak begitu tertarik ke arah menjual sebelumnya, karena saya lebih ke arah otodidak aja, belajar sendiri gitu. Tapi ternyata setelah dijual duitnya banyak juga. Terus karena kita lihat ini hobi gitu, jadi menariknya di sana, tertariknya bikin sendiri gitu. Terus akhirnya bisa menghasilkan uang juga gitu. Kenapa tidak? Akhirnya kita hampir mungkin 10 scenes ya. 10 scenes 3D dari company itu. Terus ada company lain juga yang nyuruh saya bikin gitu. Nah, karena mulai banyak demand, jadi saya ganti komputer pas zaman itu. Jadi komputer zaman itu yang masih sampai sekarang. Jadi komputer di tahun 2009 itu masih sampai sekarang di studio kami di DAP. Jadi kalau yang mau beli komputer yang agak mahal itu ternyata tahan lama juga ya. Walaupun cuman betul. Yang tertinggal di studio kami itu casingnya doang sih. Sama monitornya. Nah itu abis itu beli komputer yang bisa render. Kalau dulu masih ada renderan yang pakai pakai RAM ya. Kalau misalnya RAM-nya 4 GB gitu, kotak-kotaknya 4 gitu. Jadi semakin banyak kotak. Apa itu saya nggak ngerti. Prosesornya lah itu. Prosesornya itu. Ya. Nah, terus akhirnya setelah di Bali, saya sempat kerjaan juga satu proyek, which is proyek itu memang mengandalkan 3D banyakan. Jadi ternyata pas zaman itu ya, kita ngeliatin 3D ke klien itu udah kayak wow banget. Jadi udah kayak, wah kok bisa bikin kayak gini gitu. Zaman itu nggak zaman sekarang. Dan saya juga ngerasa walaupun desainnya biasa-biasa aja, tapi karena sentuhan 3D itu jadi luar biasa gitu. Padahal cuman itu pengaruh teknologi ke prinsip desain jadinya. Jadi kalau misalnya kita desainnya biasa-biasa aja dengan ditambah dengan visual yang menarik segala macam, mungkin itu bisa mengangkat kualitas dari desain itu sendiri. Dan di lain pihak itu bisa menjadi presentasi yang sangat baik. Jadi komunikasi gambar terhadap arsitek ke klien itu lebih tersampaikan dengan baik dan cepat gitu. Menurut saya sih dari 3D itu. Buktinya proyek itu deal hanya dengan 3D gitu. Itu proyek pertama kami. Itu proyek pertama saya. Itu udah di DAP belum? Belum, itu di DAP belum. Ya. Jadi itu masih freelance. Jadi tamat 2008 kebetulan ada klien gitu. Entah kenapa dia percaya dengan orang baru tamat. Dia nyuruh bikin bikin villa. Terus saya mulainya emang dengan 3D gitu. Karena zaman dulu sedang asik-asik suka-sukanya 3D, apalagi saya termasuk bekerja di bidang 3D itu, jadi saya gambar pertama itu 3D gitu. Udah langsung 3D karena langsung modeling segala macam 3D, dan dia langsung suka gitu, langsung deal gitu. Zaman itu. Padahal konsep dan lain sebagainya itu masih tamatan S1 lah. Jadi itu untungnya jadi tukang 3D. Jadi artis lah. Kliennya ini klien luar atau klien Indo tuh, Pak? Klien luar. Klien luar? Dari India. Terus sambil dibantu gambar CAD dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mungkin dari 3D itu terlihat pas zaman itu terlihat profesional banget sebenarnya.
Karena mungkin company-company lain masih belum pakai 3D yang di render itu. Kita udah ngasih ke klien di awal itu kayak 30 frames. Dia udah jadi tahu banget gitu ya bahwa kayak gini loh jadinya bangunannya dia gitu. Dan dia pas itu mau nyari kompetitor, jadi ada 3 kompetitor gitu, kita salah satunya. Kita terpilih satunya. Ada 2 lagi, tapi mereka bilang yang 2 itu nggak, maksudnya mereka belum masih 2 dimensi gitu, masih pakai floor plan, sedangkan kita udah pakai 3D. Padahal kita nggak bikin floor plan, jadi 3D doang. Dikira kita udah lewatin tahapan itu, padahal cuma senang main-main 3D aja gitu. Dan mereka langsung suka ngelihat ruangnya segala macam gitu, mungkin ya efek 3D ya atau gimana. Nah itu untungnya. Nah terus habis itu saya S2 di Bandung tahun 2009, angkatan 2009. Proyek yang sedang bekerja itu masih sedang konstruksi, jadi belum selesai banget, kira-kira 3 bulan lagi baru selesai gitu. Tapi saya tinggal karena pembukaannya pertengahan tahun dan proyek itu selesainya akhir tahun. Nah, ketika di Bandung pun, ketika tugas-tugas kampus, karena saya suka 3D ya tetap aja pakai 3D gitu. Jadi tahun pertama kerjain proyek studio itu saya udah langsung pakai 3D segala macam. Walaupun yang lain juga ada yang pakai 3D, which is mereka juga bagus-bagus 3D-nya. Cuman saya kan jadinya bisa setara dengan mereka gitu. Padahal mereka udah ada alumni Bandung, alumni ITB dan sebagainya gitu, dengan kualitas 3D yang saya punya. Jadi ada beberapa doang yang di kelas itu jadi bisa 3D gitu, maksudnya termasuk beruntung lah karena punya skill tersebut gitu. Dan pas itu ada dosen yang melirik juga. Jadi ketika tugas-tugas kampus dipakai 3D, ada dosen yang Pak Indra almarhum dari ITB, dia ngajakin saya ikut ke timnya master plan-nya di ITB di Jatinangor gitu. Mau ikut nggak timnya kamu yang 3D visualnya gitu. Dan akhirnya dapat bekerja dengan dosen yang menurut saya dosen yang saya kagumi juga di bidang master plan. Membuat saya wah skill ini pas banget gitu. Nggak salah saya belajar skill ini gitu. Kayak sampai lompatan-lompatan sampai sana gitu. Akhirnya sempat bikin 3D-nya ITB di Jatinangor. Saya lumayan lama kerja sekitar maksudnya lumayan dalam waktu 2 tahun di Bandung itu mungkin sekitar 9 bulanan saya kerja di sana. Tapi akhirnya kayak saya menuju tesis, biar nggak konsentrasinya buyar, saya berhenti kerja di sana. Nah sembari kerja di sana pun saya sering jualan 3D masih, jadi karena di kampus kuliahnya nggak full banget gitu, apalagi semester tinggi gitu, cuman 2-3 kali ke kampus. Saya sempat jualan 3D ke Gramedia gitu. Jadi Gramedia bikin buku-buku rumah unik di lahan 1,5 are gitu, 50 meter persegi atau nggak yang 150 meter persegi gitu. Nah ada teman saya yang kerja jadi di tempat itu, terus ngajain, Dirga, ini kita kurang orang 3D nih buat visualisasi gitu. Nah, bisa bantu nggak gitu? Terus saya lihat reference-nya dia seperti apa. Oh, sepertinya bisa gitu. Nah, terus saya ikut di pembuatan buku itu gitu. Sampai ya cuma 1 buku sih, cuman itu jadi sampai 30-an 3D lah dibagi dia. Which is menurut saya pas zaman itu untuk menambah uang kuliah juga oke sih. Dari segi finansial. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.